Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dari kelompok 11 Ekonomi Perbankan Syariah akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyelesaian kredit bank yang disusun oleh saya sendiri, Asari Tabib, kemudian di sebelah saya ada Dewi Prima Triwiani, dan di sebelahnya lagi ada Leni Satika, dan juga di sebelahnya lagi ada Muhammad Yazid Mulki. Baik, itu saja perkenalan dari kami. Kemudian untuk pembahasan mengenai penyelesaian kredit bank, yaitu pembahasannya yang pertama. Baik, yang pertama itu adalah pengertian bank kredit atau pembiayaan dan juga restrukturisasi atau penyelesaian kredit bank. Yang kedua, penggolongan kredit atau pembiayaan dan faktor-faktor penyebab kredit atau pembiayaan bermasalah. Dan yang ketiga yaitu dampak kredit atau pembiayaan bermasalah dan prinsip-prinsip dalam penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah. Dan yang terakhir itu ada bentuk restrukturisasi ataupun penyelesaian kredit atau pembiayaan bank. Baik, kita langsung saja mengenai pengertian bank, kredit atau pembiayaan dan juga restrukturisasi penyelesaian kredit bank. Pengertiannya akan saya jelaskan sendiri, yaitu pertama, untuk pengertian bank, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang tanggal 10 November 1998 tentang perbankan. Yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Dan yang kedua, pengertian kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Itu untuk kredit. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan juga dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil itu untuk pembiayaan. Jadi kredit itu bunga, pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Dan yang terakhir itu mengenai restrukturisasi kredit bank. Restrukturisasi kredit bank adalah upaya yang dilakukan oleh bank dalam rangka perbaikan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Baik, itu saja mengenai pengertian. Selanjutnya mengenai penggolongan kredit dan faktor-faktor penyebab kredit atau pembiayaan bermasalah akan dijelaskan oleh rekan kami saudara Muhammad Yazid Mulki. Pada saudara Muhammad Yazid Mulki kami persilakan. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sebuah yang kedua, yaitu faktor-faktor penyebab kredit atau pembiayaan bermasalah. Yang pertama ada penggolongan kredit, yaitu yang pertama kredit performing atau kredit yang tidak bermasalah. Contohnya kredit dengan kualitas lancar, kredit dengan kualitas dalam perhatian khusus. Yang kedua, kredit non performing. Contohnya kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Oke, yang selanjutnya faktor-faktor penyebab kredit bermasalah. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari pihak bank. Faktor-faktornya adalah kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah. Yang kedua, kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah. Yang ketiga, kesalahan setting fasilitas pembiayaan. Dan selanjutnya perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah. Selanjutnya proyeksi penjualan terlalu optimis. Dan selanjutnya proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor. Dan selanjutnya aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketable, lemahnya supervisi dan monitoring. Dan yang terakhir terjadinya erosi mental.
terjadinya bencana alam, dan yang terakhir adanya kebijakan pemerintah, peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan kami saudara Muhammad Yazid Lutfi. Itulah tadi penjelasan dari saudara Muhammad Yazid Lutfi mengenai penggolongan kredit dan juga faktor-faktor penyebab kredit bermasalah. Selanjutnya, materi berikutnya adalah dampak kredit atau pembiayaan bermasalah dan juga prinsip-prinsip dalam penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah yang akan dijelaskan oleh rekan kami saudari Leni Sartika. Kepada saudari Leni Sartika kami persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak kredit pembiayaan bermasalah dan prinsip dalam penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah. Yang pertama itu dampak kredit bermasalah diantaranya laba rugi bank menurun, dan yang kedua bad debit ratio menjadi lebih besar. Kemudian biaya pencadanan penghapusan kredit meningkat, dan yang selanjutnya ROA return on asset maupun ROE return on equity menurun. Yang selanjutnya prinsip-prinsip dalam menyelesaikan kredit bermasalah. Yang pertama itu bank tidak membiarkan atau menutup-nutupi adanya kredit bermasalah. Jadi ketika nasabah ingin mengajukan pembiayaan, bank harusnya transparan dengan informasi bank yang sedang berjalan saat itu. Yang kedua, bank tidak melakukan pengecualian dalam penyelesaian kredit bermasalah termasuk pembiayaan kepada grup. Yang ketiga, bank harus melakukan pengawasan khusus sebagai upaya peningkatan pemantauan secara dini terhadap kredit yang akan atau diduga akan merugikan bank. Kemudian yang selanjutnya itu bank melakukan penilaian secara berkala terhadap kredit dalam pengawasan khusus termasuk hasil penyelesaiannya. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Leni Sartika atas penjelasannya. Itu tadi penjelasan mengenai